Oke, terima kasih teman-teman buat kehadirannya. Dan jangan lupa like, follow, share, komen, repost, dan masukkan ke pita kuning. Semoga video ini akan bermanfaat untuk kalian dan semoga memberikan inspirasi untuk yang belum menemukan jalannya. Ayo, silakan yang mau bertanya. Oke, di sini mungkin kita sapa dulu ya, Dok. Ada Kak Rudi, ada Kak Ibrahim. Kak siapa? Rudi. Kak Rudi, sampai Rudi ketemu. Darmawan. Kak Ibrahim, Kak Nuryati Kak juga. Nuryati, semoga semakin sehat ya. Ya, tadi ada Kak Nuryani juga ya. Oke, Kak Nuryani, teman-teman dari IG, disapa dong itu, R. Ya. Teman-teman dari IG, selamat datang. Terima kasih buat kehadirannya. Halo, Kak Neti juga ya. Kak Neti, kalau kalian nggak bertanya, aku nggak bisa ngomong banyak loh ya. Kalian harus bertanya biar aku bisa, dan tidak melulu dengan asam lambung, boleh apa saja, dan itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Bismillah. Yuk. Oke, tadi mungkin ada yang bertanya dari Kak Warta untuk obat gula ya, diabetes tadi dijelaskan juga. Ada pertanyaan apa? Tentang ini, obat herbal untuk diabetes tadi. Oh, oke, baik. Kok nggak ada pertanyaan tentang penyakitnya ya? Nggak perlu dijelaskan? Terus mungkin ada pertanyaan ya, untuk herbal atau untuk teh ramah ini bagusnya diminum sebelum atau sesudah makan ya? Boleh sebelum, boleh sesudah, senyamannya perut kalian. Tapi banyak dari teman-teman kita yang melaporkan, dok, saya lebih enak sesudah makan dikit-dikit. Nah, silakan dicoba. Intinya ini tuh seperti makan sayuran dan buah. Kalian lebih nyaman seperti apa? Yang penting bahwa dosis 1 hari itu dengan 1 teko tadi harus habis. Dan tentu dikit-dikit, ya terserah mau dibagi menjadi berapa kali, terserah kalian. Yang penting kalian merasa nyaman di perut, gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, tadi ada Kak Ibrahim nih, siang Dok. Silakan. Selamat siang Pak Ibrahim. Dok, ini paketnya baru sampai ya? Ngabarin ya? Tentu alhamdulillah, aturan pakai baca di matkul dan pasti admin akan nge-share ya. Aturan pakai kalau sudah hubungi admin, masuk ke admin, silahkan pasti sama admin juga di-share-kan aturan pakainya. Nah, untuk mengetahui diet 211 itu apa dan lain-lain, nah ikuti mata kuliah dengan bagus. Mata kuliah dengan bagus termasuk vitamin yang dianjurkan. Ada 2 vitamin yang saya wajibkan buat kalian dan saya nggak akan mengulang-ulang karena apa, kalian tinggal baca. Biar kalian terbiasa membaca materi dengan teliti karena itu semua ada 5 sesi. Sesi keenam adalah tanya jawab. Pelajari per sesi bisa dicicil, bisa diulang-ulang sehingga kalian tidak tertinggal informasi, tidak tertinggal cara pakainya dan akhirnya kesembuhan bisa mencapai sesuai target. Oke ya, sepakat ya Pak ya? Oke. Yuk, lanjut. Oke, kemudian ada Kak Nuryati nih. Dokter, jangan hanya asam lambung dong, katanya dibahas tentang batuk empedu, boleh? Yuk, kita bahas batuk empedu ya. Mas Hedi nanya biar mancing saya. Boleh mungkin Kak Nuryati juga kalau punya pertanyaan tentang batuk empedu. Boleh, yuk. Bebas ya Kak Nuryati mau tanya-tanya. Ayo, nanya apa Mas Hedi aja, nanya biar aku nerangin dari sisi mananya. Boleh, mungkin gini, mungkin asal-usul terbentuknya batuk empedu di Dari mana batuk empedu terbentuk? Baik. Batuk empedu bahan bakunya yang pertama adalah kolesterol. Sebetulnya ada pigmen tapi jarang banget. Jarang banget dan yang terbanyak adalah kolesterol. Nah, bahan baku kolesterol itu adalah pemakaian minyak jenuh. Dari mana sumbernya minyak jenuh? Itu misalnya kalau kalian makan sate. Lemak hewani itu semuanya lemak jenuh. Lemak hewani. Makan sate dikunyah lemaknya. Kemudian pilih daging yang berlemak. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika kalian suka makan gorengan. Yang keempat terlalu banyak karbohidrat. 4 hal ini adalah sebetulnya sumber dari kolesterol. Kolesterol sendiri terdapat pada makanan ada, tetapi lebih banyak 70% lebih banyak dibuat di tubuh. Tapi harus ada bahan bakunya. Bahan bakunya lemak tak jenuh dan gorengan tadi. Lemak tak jenuh, gorengan, kebanyakan karbohidrat. Udah, itu satu kelompok yang membuat kolesterol kalian cepat bertambah. Nah, asam empedu itu dibuat dari kolesterol. Kemudian yang membuat hati. Kemudian sama hati dikirimkan ke kandung empedu. Oleh kandung empedu diubah menjadi garam empedu. Bukan asam lagi, garam. Ketika lemak masuk ke dalam usus kecil, garamnya dikeluarkan untuk mencerna lemak ini. Nah, setelah ini dicerna lemaknya, maka akan dihantarkan ke seluruh tubuh dan ada yang dikembalikan ke hati untuk disimpan atau diolah
Bali. Jadi ada yang dihantar ke hati, ada yang dihantar ke seluruh tubuh. Tapi pengolahannya ada di usus kecil oleh kerjaan enzim lipase dan garam empedu. Nah, jika kolesterolnya kebanyakan pasti menumpuk di hati. Ya. Kolesterol membentuk asam empedu, akhirnya asam empedunya juga menumpuk. Dan ketika kalian kurang BAB, karena ingat ya, ini itu akan keluar kalau kalian BAB. Jadi kontraksinya kandung empedu itu sangat dipengaruhi oleh saat kita BAB, saat terjadi peristaltik usus. Tapi kalau kalian punya riwayat susah BAB, dipastikan garam empedunya, asam empedu yang dibuat itu akan lebih banyak menumpuk daripada yang dikeluarkan. Belum lagi kolesterolnya banyak, pasti produksinya asam empedu juga banyak banget kan? Sudah produksinya banyak, enggak dikeluarkan karena tidak ada peristaltik usus atau BAB terhambat. Akhirnya menjadi apa? Batu lah, lama-lama menjadi batu. Dan kalau sudah menjadi batu, gejalanya itu mirip-mirip dengan orang terkena asam lambung, nyeri perut, mual, muntah, perih, pinggang biasanya paling sering pinggang dan nyeri sebelah kanan, dan pinggang itu menjadi pegel, menjadi sakit, menjadi nyut-nyutan, tergantung kepala kalian. Nah, ini masih biarkan saja, maka bisa dipastikan terjadi kesalahpahaman dalam mengelola si lemak. Iya, karena nggak bisa dikeluarkan kan, terjebak kan. Terus dia akhirnya dicerna dengan apa? Lemak ini akhirnya tidak bisa dicerna dengan sempurna. Akibatnya apa? Akibatnya dia banyak di pembuluh darah kita itu banyak terbentuk asam lemak yang nggak bisa diapa-apain. Tapi dia juga sebetulnya meningkatkan kegemukan. Bisa meningkatkan kegemukan, tapi kalau digunakan energi kan harus dirubah trigliserid juga. Ya. Itu juga kurang efektif. Nah, ini akhirnya mengganggu pencernaan, mengganggu sistem metabolisme tubuh. Digunakan energi juga nggak bisa, mau dipakai juga belum jadi. Mau diapain nih asam lemak ini, yang asam lemak bebas terlalu banyak. Kemudian akhirnya ditumpuk di ginjal. Akhirnya ginjal yang numpuk. Karena jaringan mau pakai, membran sel mau pakai, saraf mau pakai juga nggak efektif karena bentuknya tuh nggak efektif. Nah, akhirnya dikembalikan ke hati, sama hati ditumpuk, berlanjut menjadi fatty liver. Dan kita jadi lemes, padahal tubuh udah penuh dengan lemak, tapi kenapa kita masih lemes, mudah lemes? Karena lemak tadi nggak bisa diapa-apain. Akhirnya cuma ditumpuk, tapi dirubah jadi energi juga enggak. Udah gitu makan karbonnya kebanyakan lagi. Ini kayak lingkaran setan, seperti saya tadi cerita. Kebanyakan makan karbo, kebanyakan makan gorengan, itu membuat produksi asam lemak, asam empedu semakin banyak. Jadi satu sudah ditumpuk di gudang di hati, satunya produksi terus asam empedu, tapi nggak dipakai-pakai. Ya, mau dipakai juga masih belum jadi. Mau dipakai udah jadi tapi nggak bisa keluar karena nggak bisa BAB. Okay. Nah, kolesterolnya yang nggak bisa diolah tadi dengan sempurna juga cuma menjadi asam lemak yang keliling-keliling di pembuluh darah sama diendapkan di hati. Jadi kayak lingkaran setan. Hanya karena ketidakefektifan dari salah satu properti akhirnya kemana-mana. Menjadi lemes, menjadi fatty liver, kemudian menjadi apa lagi? Kalau dibiarkan terus bisa menjadi radang empedu. Itu hanya karena ketidakefisienan metabolisme tubuh. Hanya karena kebanyakan makan gorengan dan nasi, kekurangan sayuran dan buah. Oleh karena ini insya Allah ketika sudah terjadi empedu, maksudnya di grup itu ada beberapa yang sudah berhasil, tapi mereka rata-rata terus keluar. Sudah keluar, dok, saya udah BAB, makanya saya bisa ceritakan. Biasanya kalau pola makannya udah benar, seperti peraturan, seperti prosedur yang saya bagikan, biasanya hari ketiga itu sudah mulai itu lumpur empedu keluar. Mulai berwarna gelap, BAB-nya mulai berwarna gelap sampai beberapa hari, terus nanti terang kembali. Terus kalau masih ada rasa nggak nyaman, berarti belum tuntas, biasanya gitu. Dan nanti kalau udah betul-betul keluar akan lega. Tapi kalau memang asam lambungnya ada masalah, kalau lambungnya ada masalah atau ususnya ada masalah, ya tentu ada rasa nggak nyaman, tapi sebetulnya sudah bersih, boleh dicek di USG. Batu empedunya udah keluar, tinggal memperbaiki saluran cerna yang agak soak.
Dan itu sebenarnya nggak butuh waktu lama kalau dibantu dengan pola makan dan ini. Ibu siapa? Ibu Nurianti kan udah pinter tuh, pola makannya udah bener. Jarang loh yang bisa pola makan ibu dengan sangat ketat. Asal jangan langgar pantangan ya Bu, jangan diganggu dengan tadi sumber pencipta batu empedu. Gorengan semua yang berlemak stop. Lemak jenuh, lemak-lemak dari daging, kemudian apa tadi goreng-gorengan itu nggak boleh. Oke ya, yuk lanjut. Oke, berarti tadi itu ya dok ya. Apa ya? Awal mulanya terbentuk batu empedu berarti ketika kita nggak lancar BAB, sembelit gitu. Ya nggak bisa satu-satu. Satu kurang sayur dan buah, makanya jadi sembelit kan? Iya, nah terus udah gitu ditambah. Karena sayuran dan buah itu juga menghambat penyerapan empedu, penyerapan lemak berlebihan. Ya. Kalau lemaknya nggak berlebihan kan antri, jadi empedunya juga bisa kerja pelan-pelan dan tuntas. Enggak banyak duduk-duduk mendesak, kan malah memperburuk metabolit kan, metabolisme kan. Jadi dia juga mencegah penyerapan berlebihan dari lemak, sehingga batu empedunya pun tidak ngoyo untuk mengelola si lemak tadi. Bisa antri satu-satu kan. Satu memang kurang sayur dan buah, kebanyakan karbohidrat, kebanyakan lemak jenuh. Lemak jenuh sumbernya terbanyak itu sebenarnya gorengan. Ya. Udah gitu kalian kan sayang kan kalau mau membuang minyak. Iya, pasti dipakai lagi. Pakai lagi sampai tiris, sampai habis. Baru ganti. Padahal kalau nggak menggunakan minyak banyak, nggak crispy. Ya. Nah, itu seperti lingkaran setan. Jadinya ya itulah, di tubuh kalian jadi hal sederhana seperti itu. Kalau makan sate, pilih yang lemaknya banyak karena enak. Iya, biasanya kalau makan sate kambing atau nyari Cari yang bergaji, kan enak. Nah, itu seperti semua menjadi lingkaran setan yang akhirnya membuat batu empedu. Sebetulnya Bu, batu empedu itu termasuk ringan, makanya ini teman-teman yang punya lumpur aja tanpa mereka sadari itu kadang-kadang teman-teman asam lambung, Bu Ipah minta tolong kipas angin bisa nggak Bu? Halo, aku kepanasan ya teman-teman karena aku habis jalan-jalan jadi agak panas. Ulangi Mas, apa tadinya? Sampai mana? Tadi yang penurunan asam lambung yang keluar secara nggak sadar, yang pernah kedua. Ulangi? Teman-teman asam lambung. Oh iya. Teman-teman asam lambung tuh sering menceritakan, "Dok, kok BAB saya jadi hitam ya?" gitu kan. Kok sekarang hitam ya, tapi alhamdulillah udah nggak hitam. Ya itu, lumpur empedumu itu sedang keluar. Ya itu, lumpur empedumu itu sedang keluar. Jadi apa namanya? Secara nggak sadar. Secara nggak sadar, mereka itu sebetulnya sedang membersihkan tubuh ketika mengikuti program saya. Oke teman-teman, sekarang pasien-pasien yang multidisease itu berbagai banyak penyakit, harus bersabar karena tentu nggak bisa langsung semudah teman-teman asam lambung. Asam lambung itu teriakannya lebih kenceng, tapi sebetulnya itu lebih ringan. Memang di lambung itu banyak nervus vagus, ada nervus vagus yang membuat kalau terstimulasi itu menimbulkan rasa nyeri. Kayak kalian lagi korek kuping aja kadang-kadang langsung terbatu-batu ya, atau gosok gigi, bisa tersedak kan? Ya karena di situ ada saraf vagus, yang saraf vagus itu terstimulasi dengan gerakan kalian. Nah di lambung itu ada saraf vagus yang ketika asam lambung naik itu bisa membuat nyeri jadi banget. Tapi itu tidak akan terjadi pada usus yang sudah berlubang-lubang aja kadang-kadang kalian nggak nyadar. Usus yang sudah kanker aja nggak nyadar sakitnya karena sarafnya nggak ada, saraf vagusnya. Yang dirasakan adalah BAB-nya warna merah, berdarah terus, berat badan semakin turun. Tapi nyarinya itu hampir nggak dia rasakan, baik-baik saja. Tidak senyeri ketika asam lambung kena. Ketika lambung kena baru teriak-teriak. Nah, jadi untuk teman-teman di sini, teriakan kalian tidak sepadan dengan level kegawatan. Karena tergantung saraf yang mensarafi. Tetapi bukan berarti terus disepelekan juga. Tetapi justru saya ingin memberikan kabar gembira buat teman-teman yang masih asam lambung tuh sebetulnya itu lebih mudah. Kalau sampai terlambat penyembuhannya ya pasti ada kesalahan, termasuk empedu ya Bu. Empedu itu termasuk mudah. Berarti ada kesalahan dalam prosedur yang dilakukan. Nah, untuk teman-teman yang sudah multi disease, sudah sampai ke radang usus ya harus bersabar. Ketika mindset kita mengatakan bahwa saya mengikuti prosedur, mengulang-ulang terus mata kuliah dengan benar, diperhatikan vitamin yang dianjurkan dilakukan, tinggal melaporkan. Nah nanti dan terus bahwa kalau teman-teman baik kok saya belum ya jangan berkecil hati, karena kita sudah tahu posisi kita kan. Ya posisiku kan memang radang usus ya bersabar aja. Ada loh teman kita yang Bu Sulis yang udah membaik, nanti akan saya share kemudian. Beliau sekarang masih sembelit.
sembelitnya yang belum kelar-kelar. Tapi sakit nyerinya waktu BAB, wasirnya, ISK-nya, nyeri kaki bahkan sampai terasa berat, itu sudah hilang, sudah nggak ada. Tinggal sembelitnya, dan itu tentu butuh waktu yang lebih lama lagi. Yang penting kalian kalau udah on the track sabar aja. Kayak saya asma itu apakah bisa betul-betul sehat? Terkendali. Ya saya sabar aja. Ya, ada prosesnya. Ada proses. Yang penting di saat saya berusia semakin tua, saya masih terus bisa beraktivitas. Dan asma itu kalau timbul ya nggak apa-apa. Timbul nggak apa-apa, selama itu tidak mengganggu saya. Dan saya insya Allah tetap optimis saya harus semakin tua akan semakin sehat. Gitu ya. Jadi memang harus ada kesabaran dari diri kita. Pak Sutarji, mudah-mudahan beliau ada di sini. Pak Sutarji juga saya tanya, Pak, tipsnya apa nih? Kok bisa dalam waktu 27 hari pendarahannya bisa berhenti, pendarahan lambung? Saya selalu menahan rasa sakit dan selalu menjaga stres. Karena sakit jadi kadang-kadang bisa sembuh nggak sih ini? Kepikiran terus. Kepikiran kan, ini bisa sembuh nggak sih? Jangan-jangan kanker, jangan-jangan aku nanti mati, jangan-jangan apa gitu kan? Dia berusaha untuk mengendalikan itu dan ingin selalu merasa happy dan selalu meyakinkan kalau saya pasti bisa dan ternyata bisa. Itulah teman-teman mengapa kalian harus selalu afirmasi ya. Apalagi orang berjualan, itu kalau afirmasi pas dagangan gak laku, bilang, karena saya pernah mengikuti pameran. Ketika pamerannya sepi, saya selalu mengatakan hari ini pasti target 10 juta masuk, nanti masuk beneran. Nah, kalian juga afirmasi bahwa hari ini saya akan baik, saya akan belajar, saya akan itu prosedur, dan saya akan menikmati rasa-rasa jamu yang saya minum. Dah, ketika kalian melewati step by step itu dengan penuh proses itu kalian nikmati dan meyakini bahwa saya hanya tertarik dengan sayuran dan buah. Bagiku yang paling enak ada sayuran dan buah. Pasti bisa. Coba deh belajar sama Bu Nuryati. Ini Bu Nuryati pintar loh. Beliau itu cuma makan sayuran dan buah aja tapi bisa loh. Hebat loh Bu Nuryati itu, keren. Keren banget dan bisa bertahan selama 1 minggu. Karena Bu Nuryati pasti pakai kata bahwa saya hanya 1 minggu keluarnya empedu saya keluar gitu kan Bu, sehingga Ibu bisa pertahan kan sampai 1 minggu. Ada kekurangan, mudah-mudahan nanti bisa betul-betul keluar, karena nanti di hari ini minumnya agak banyak ya, minum minyak zaitunnya. Tapi mudah-mudahan Bu Nuryati bisa sampai selesai. Oke ya. Oke, berarti tadi sebenarnya kuncinya adalah pola hidup sehat ya. Iya. Makan sayur buah, hindari gorengan. Tidak, biasakan kalian makan makanan yang enak. Yang enak pasti instan. Pasti instan. Sekarang kalau saya makan biskuit, mulut saya kecut. Kecut, paham? Ada rasa kecut gitu, nggak nyaman, tertinggal. Harusnya kalau kita makan kan mulut kita terasa keset. Keset, nggak ada rasa sisa. Nah, itu yang paling saya suka. Ketika mulut saya merasa keset, selesai. Tapi ketika saya makan makanan instan, pasti ada rasa tertinggal di mulut saya. Dan itu membuat saya sudah nggak tertarik lagi. Apalagi kalau makan micin banyak banget. Aduh, rasanya kayak berair ya mulutnya. Kering ya, kayak mengeluarkan air, terus jadi kayak meludah terus kan. Itu menurut saya sudah sangat-sangat nggak menarik buat saya. Oleh karena itu, sebetulnya semua kembalikan posisi kita seperti fisiologis tubuh. Ketika makanan instan nggak ada, seperti kita hidup di mana? Hutan, yang ada hanya tanaman dan makhluk hidup dengan masak seadanya. Kembalikanlah seperti itu. Dan saya tidak melarang kalian untuk chatting day, tapi di saat kalian sudah sehat ya. Chatting day tidak berlaku untuk yang sakit. Yang sakit butuh waktu berjuang sampai 3 bulan minimal. 3 bulan minimal. Nanti saya berikan karena yang cukup parah itu Bu Sulis juga cukup bagus. Di bulan kedua beliau sudah mendapatkan perkembangan yang sangat bagus. Dan jangan harap itu akan terus stuck ya, akan naik turun, tapi paling nggak grafiknya akan terus naik. Semua penyakit kronis itu nggak ada yang akan turun garis lurus, nggak ada. Pasti grafiknya bagus, turun lagi, tapi kalau dibikin algoritma lognya gitu pasti kecenderungannya ke bawah. Memang akan terjadi naik turun, tapi kecenderungannya ke bawah. Jadi itu yang harus kalian pegang, bahwa saya akan sehat, tapi pastikan kalian on the track dengan cara yang benar. Oleh karena itu kalau ikut program kita jangan ragu-ragu. Saya nggak mau kalau udah saya sarankan ditanya balik. Lah, udah disarankan kenapa tanya balik? Itu buang-buang waktu bagi saya untuk menjelaskan, meyakinkan kalian. Karena sebetulnya kalau udah ikut program saya ya harus yakin.
Kalau nggak yakin ya jangan ikut program saya atau cari tahu sendiri, baca-baca jurnal sendiri. Kalau tidak yakin yang dengan saya sarankan, baca jurnal sendiri aja, itu menjadi lebih fair. Jangan saya mengajari kalian semua dengan waktu saya yang sangat terbatas. Oke ya? Oke, yuk teman-teman yang lain ada nggak? Oke, ini ada dari Kak Putri dari Asti. Dokter, saya sudah chat admin Shopee 5 kawan dan madu khusus, tapi belum ada balasan tadi. Langsung aja Kak Putri langsung beli aja di Allshop. Tulis di catatan pesanan, beli madu khusus atas rekomendasi Dokter Ena, screenshot percakapannya. Screenshot percakapannya, sharekan. Jadi jangan menunggu admin, karena admin kita tuh sangat sibuk. Ini lagi di sini. Lagi di sini kan jadi susah kan. Jadi nggak usah menunggu admin. Kalau sudah tahu caranya, langsung aja beli dan langsung closingkan aja biar tidak berlama-lama. Oke, lanjut. Oke, boleh untuk Kak Putri. Oh iya, Kak Putri, ya benar. Bisa langsung check out di Toko Oren Live nih. Kita ada voucher-vouchernya yang saya tampilin. Karena pas live ada voucher dan ada gratis ongkir dari Allshop-nya ya. Ya, dari Allshop. Dari Allshop dikasih fasilitas gratis ongkir ketika live. Jadi teman-teman yang hadir di sini, kalau kalian pengen pengen beli yang lebih murah, coba beli di saat saya live. Kita live tuh 4 jam ya Mas. Ya. Dari jam 9 sampai jam 12. Coba manfaatkan ketika kita live selama 4 jam itu. Mudah-mudahan itu membuat kalian bisa mendapatkan harga yang lebih miring. Oke, ada pertanyaan? Kentang karbon bukan ya? Iya dong. Kentang karbo itu golongan ubi-ubian. Ubi-ubian itu segala tanaman yang masuk ke dalam tanah. Itu namanya ubi. Bengkoang itu juga bagian dari ubi-ubian. Jadi ubi itu adalah tanaman yang di dalam tanah tapi banyak mengandung karbohidrat. Oke, salam kenal. Salam kenal. Kak Mabarus ya. Ya, Kak Mabaru, salam kenal. Kak bisa curhat Kak. Oh, tentu silahkan, boleh. Silakan ya Kak Mabarus. Mau curhat apa nih ya? Sesekali boleh kali ya dok, makan bakso. Sabar bu, orang belum keluar empedunya udah makan bakso. Itu nimbun empedu lagi. Nggak boleh, bakso adalah sumber terbentuknya kolesterol. Itu mungkin dulu ibu karena suka makan bakso ya, sehingga terbentuk batu kolesterol. Ibu kalau pengen tahu makanan kita hari ini adalah apa Mas tadi pagi? Pecel. Dah itu udah lezat sekali. Setelah kita biasa makanan segar tuh kayak bakso dan lain-lain itu udah nggak membuat kepikiran, tapi kita lebih suka bikin bakso sendiri. Ibu bisa bikin bakso sendiri, minta tolong ke pasar, bumbunya diserkan, Mas tolong bikinkan saya bakso tanpa micin ya, banyakin misalnya lada sama bawang putihnya. Mereka kan bikin kan cepet banget tuh di pasar. Kita sekilo bayar berapa kan, nggak mahal. Udah di stok di kulkas, ibu bikin bumbu sendiri. Jangan pakai micin ya. Udah. Dan saya biasa begitu bu dulu, sekarang juga sih. Kalau sekarang memang saya jarang banget bakso, artinya bakso itu bukan saya bikin untuk bakso. Bakso saya bikin untuk shop, untuk apa. Jadi silakan bikin seperti itu ke pasar, minta mereka bikinkan dan itu cukup efektif. Kita nggak capek, nggak lama, juga cukup murah kok, nggak terlalu mahal. Yuk lanjut. Ada Kak Ibrahim Kirno, dok kalau sama minum 5 kawan, bolehkah saya minum nutrisi dok? Saya ambil 5 kawan. Nutrisinya apa? Silahkan nanti di-share aja ke grup. Karena Pak Kirno masih masuk grup kelas ya. Nutrisinya apa? Tapi dari selama saya menangani pasien, ratusan kali menangani pasien, itu yang dibarengi dengan makanan yang aneh-aneh kayak gitu, walaupun mereka mengklaim sehat, ternyata memperlambat loh Pak. Memperlambat penyembuhan, tapi nggak apa-apa. Nanti coba share aja dulu ya. Nutrisinya apa? Oke, ada lagi? Oke, halo Kak Sukamto nih baru bergabung. Oh ya, Pak Sukamto silahkan, selamat datang. Saya hanya sampai jam 10:30 ya. Tadi saya terlambat kan datangnya, jadi saya sampai jam 10:30. Silakan. Boleh silakan, tadi ada Kak siapa tadi yang mau curhat ya? Kak Mabarus boleh tadi. Yuk silakan kalau mau curhat. Boleh silakan atau kakak yang lain nih? Ada Kak siapa ya di sini? Ada Kak Rudi, Kak Putri, Kak Sukamto, Kak Kirno. Kalian boleh nanya apa aja, nanti saya jelaskan. Kak Putri kalau ada masalah, tapi jangan masalah teknis ya. Masalah teknis itu ada semua di kelas. Masalah penyakitnya aja apa, nanti bisa saya jelaskan. Ya, Gak apa-apa. Mungkin masih berasa sensasi atau apa mungkin. Boleh, silahkan.
Boleh. Silakan ya aku yang mau curhat-curhat nih, curhat-curhat masalah mungkin sering mengalami sensasi ya. Tapi nggak membatasi hanya asam lambung, kakak boleh ditanyain misalnya diabetes, kolesterol, terus apa lagi? Batu empedu tadi ya, atau mungkin yang lain-lainnya. Ginjal mungkin, masalah ginjal silakan ditanyakan aja. Oke, kakak ya silakan boleh. Jadi jangan malu-malu di sini ya, cari ilmu ya. Kita sama-sama cari ilmu. Jadi Terima kasih yang sudah like, share, komen, dan repost. Jangan lupa klik juga pita kuningnya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kita yang lain. Dari Kak Emma nih. Ya, Kak Emma silahkan. Dok, saya kolesterol tinggi, bangun tidur jari tangan dan kaki kesemutan. Kira-kira bagusnya pakai apa nih dok? Kak Emma, kalau tidak ada asam lambung, silahkan gunakan ini, jijai lemon, sama minyak zaitun, dan sama madu imun. Oh, madu imun dipakai dok? Iya, ini probiotik yang dia akan menciptakan omega 3. Omega 3 sifatnya anti radang dan pengencer darah. Nanti kesemutan juga akan cepat hilang. Coba lihat, ini saya duduk loh, kaki melipat selama 1 jam. Nggak pernah saya selama duduk begini saya kesemutan. Ya kan? Kesemutan ganti-ganti posisi. Karena apa? Aliran darahku lancar. Coba tanya sama Mas Henry, pernah nggak saya gelisah karena kesemutan? Ini duduk lesehan loh, kakinya saya lipat loh. Enggak. Pernah nggak kalian lihat saya gusar gitu? Paling bersandar kan? Bersandar gitu kan? Ini saya lagi bersila. Nggak masalah, alhamdulillah. Karena aliran darah saya lancar. Jadi ibu, saya sarankan menggunakan jijai lemon, menggunakan minyak, dan menggunakan ini. Ada yang nggak mas? Ada yang paket nggak sih sebetulnya? Paket kalau selain dia asam lambung nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada paket ya? Jadi ibu harus beli satuan, agak mahal jatuhnya. Kecuali ibu mau menambahkan dengan teramah, itu akan ada malah ya paketnya ya. Dan sebenarnya teramah itu bukannya tidak berguna, sangat berguna. Ceritanya begini, kalian yang suka menderita kolesterol, kadang-kadang tanya, dok saya itu kok mudah banget sih naik kolesterolnya, padahal makan udah bener, sudah jarang puasa dan lain-lain. Artinya apa? Ayo, artinya apa? Mulai ngerti nggak? Kolesterol mudah naik, padahal makanan sudah dipantang. Masa makan satu gorengan kolesterol saya naik? Masa dok saya makan telur 1, leher saya sudah sakit? Berarti apa yang salah? Berarti ada di situ metabolisme nggak betul. Iya, apa yang salah? Hati kalian lemah. Nah, pertanyaannya adalah untuk menguatkan hati apa? Alami. Kurkumin ini menguatkan hati. Jadi Ibu Emma, kalau emang Ibu udah menderita lama kolesterol, apalagi sering minum simvastatin, Ya. itu jelas sudah melemahkan hati. Stop simvastatin, Ibu akan lebih mudah kena kolesterol, lebih sensitif lagi. Orang yang terbiasa minum simvastatin itu lebih sensitif untuk terkena kolesterol. Dan ini riset ya, simvastatin juga lebih mempercepat, terutama atorvastatin, mempercepat timbulnya plak. Malah mempercepat. Yaitu dia semakin sensitif karena yang di otak-atik adalah di on off kan adalah salah satu biokimia di dalam tubuh kita. Di on off kan tidak dibiarkan secara alami berjalan. Akhirnya mengganggu semua jaringan. Oleh karena itu kuatkan hati kalian dengan ini Bu. Nanti akan lebih cepat lagi ketika Ibu menggunakan ini. Atau menggunakan ini tanpa jijai lemon juga bisa ya. Menggunakan ini supaya Ibu supaya hemat di ongkirnya. Coba gunakan ini apa Mas? B4 sekawan ya. 4 ini ada yang namanya 4 sekawan B, isinya teramah. Ini hadiah aja, Mas, hadiah aja yang orangin, aku nggak begitu hafal. Boleh, silakan nih, mungkin kayak Mas saya juga punya asam lambung, nah ini cocok. Nah, ya cocok kan? Berarti menggunakan 4 sekawan B ya. 4 sekawan B, nah untuk kayak 4 sekawan B itu apa? Isinya tadi dapat teramah, tapi dapatnya 2 toples, dapat madimun. Nah, madimunnya dapat 2 juga, tapi yang satu yang ini ya. Satu lagi Satunya yang khusus. Madu khusus. Sekarang saya ingin bagikan madu khusus untuk semua teman-teman yang beli paket yang 5 sekawan sama 4 B ya. Ya. Nah, madu khusus itu warnanya kuning cerah, jadi kan beda mainnya nanti ada tulisannya juga. Terus lagi dapat garam magnesium.
terus lagi dapat minyak zaitun 1 botol. Penghematannya berapa Mas dibandingkan kalau beli satuan? Penghematan beli satuan dan penghematan kurir. Nah, kalau untuk beli satuan nggak semua tadi teramanya 2, marimuna 2, garam magnesium 1, minyak zaitun 1. Kalau beli satuan itu kakak habis di 700.000 lebih gitu ya. Tapi kalau beli di paket kakak berhemat di 200 ribuan ya. Jadi harganya cukup di 545.000 aja. Juga hitungan ininya lebih padat ya, kilogramnya. Ya. Jadi 2 kilogram full ya. 2 kilo full. Jadi kalau kakak Untuk misalnya- 1 bulan. untuk 1 bulan. Kalau kakak beli satuan ya, misalnya beli ini yang satuan, pasti hitungnya 1 kilo. Beli teramanya satuan, pasti hitungnya 1 kilo gitu ya. Beli zaitunnya satuan, 1 kilo. Kalau digabung-gabungin ya, udah bisa 3 kilo lebih gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di paket 4 sekawan B, itu 2 kilo full isinya, dan tentunya harga juga lebih hemat. Harga satuannya juga lebih murah, fullnya juga lebih rendah. Ya. Jadi gitu ya Bu, kolesterol. Ingat, kolesterol itu dibutuhkan. Oleh karena itu jangan semena-mena dengan obat-obatan kalian tekan. Akibatnya apa? Akibatnya pembuatan hormon steroid terganggu. Akibatnya apa? Membran sel terganggu. Akibatnya apa? Selaput otak terganggu. Dan akhirnya kalau kalian terus menggunakan itu menjadi letoi. Coba perhatikan yang sudah lama menggunakan obat-obatan kolesterol. Mikirnya tambah lambat nggak? Lambat itu bahasanya apa? Apa ya? Letoi kan? Lemot. Lemot ya. Tambah lemot nggak? Kalau mikirnya tambah lemot, sangat mungkin itu efek samping karena simvastatin. Ingat, dan golongan statin banyak ya. Nama-namanya. Nanti kapan-kapan akan saya bahas juga boleh bernama obat, tapi berat sih itu ya. Pengetahuan ini berat buat kalian, nanti malah semakin nggak menarik ya. Iya, mungkin. Biar aja ke dokternya aja yang paham. Nah, golongan statin ini itu pemakaian jangka panjang maka akan menghambat pembentukan kolesterol. Padahal kolesterol dibutuhkan. Kolesterol itu dibutuhkan salah satunya untuk membentuk hormon steroid, hormon seks. Hormon seks itu pada wanita untuk menyebabkan menstruasi, pada laki-laki sudah jelas, kemudian untuk membentuk membran sel dan untuk membentuk selaput otak, selaput sel saraf otak. Nah, kalau kolesterol ini dihambat, kira-kira pembangunan sel-sel tadi berjalan lancar atau enggak? Pasti tidak, ada keterlambatan. Itu yang menyebabkan lama-lama kalian jadi lemot. Kemudian lama-lama, saya kan kolesterolnya semakin terjaga, kok terbentuk plak. Nah, ya. Ini sebetulnya dari riset, ternyata orang yang menggunakan statin, resiko terjadinya plak menjadi lebih tinggi, terutama yang golongan lebih panjang, yang toleransinya panjang. Seperti si atorvastatin. Ada beberapa nama lah. Nah ini Mas Hadi udah mulai kesemutan. Maklum dia tuh kan pekerja keras dari pagi dan sore. Rumahnya jauh lah. Kalau saya kan kantornya deket rumah. Ya jadi saya masih bisa jalan-jalan kaki kan. Nah manfaatnya kan ini, saya pernah nggak kalian lihat saya gelisah duduk gonta-ganti posisi? Enggak kan? Karena alhamdulillah, karena aliran darah lancar, karena menjaga pola makan. Orang-orang selalu makan di restoran setiap akhir pekan atau setiap hari. Kalau saya paling senang dan menikmati sambil bersyukur makan pecel. Apalagi saya sekarang sangat mengurangi nasi ya teman-teman. Nah nanti saya tuh makannya ini udah ya Bu. Nah kalian Ibu Emma juga bisa nanti pola makannya. Jadi kalian makan ikan kemudian dikasih nih Pak Ipa nanti cerita bagaimana beliau bikin panggang ikan yang sangat enak, dikasih bumbu lada, sederhana aja karena kalau bumbunya terlalu kenceng itu mancing kita harus butuh nasi. Kalau bumbunya terlalu padat, Ya, enak deh pakai nasi. Emang kalau itu nggak bisa, harus pakai nasi kalau bumbunya padat. Makanya saya selalu bilang ke Pak Ipa kalau bikin bumbu itu jangan kental gitu loh, yang light aja, yang light. Karena saya makannya tidak pakai nasi tapi sama sayuran dan buah. Jadi nanti slice ikan tadi, filet ikan, itu kita taruh tomat, kita taruh nanas. Udah dibakar sebentar ya, Pok. Pak Ipa sini cerita. Cerita di sini cara masak. Ayo Pok, sini Pok. Ayo. Pak Ipa cantik banget loh. Chef kita. Chef kita nih. Ayo Pok, cerita. Ada kentang saya langsung pekerjaan. Oh ya, anak-anak nanti dibikinkan kentang. Nih, Pak Ipa gimana cara bikin masak sehat daging slice sama ayo duduk. Nah, kenalkan ini Pak Ipa chef kita nih. Kelas masak. Nah, ayo Pok, masaknya gimana kalau bikin
bikin daging kenapa bisa dipanggang sebentar tapi tidak kan bisa empuk? Ya. Ayo. Demam panggung. Ayo teman-teman pada dengerin. Ingat ya teman-teman, pilih daging yang tidak berlemak ya. Yang tidak berlemak. Cara masaknya lihat tipnya Pok Ipa nih. Tips masak daging supaya empuk. Nah, Pok Ipa itu lagi demam panggung. Jadi gini, Ibu teman. dokter silakan, Ibu dokter juga tahu. Jadi direndam dulu di dalam parutan nanas atau blenderan nanas, ya Pak ya. Blenderan nanas. Nanti Pak Ipa bikin jus lagi deh, itu jusnya yang lama dibuang ya Pak. Bikin jangan banyak-banyak. Nanti nggak keminum semua. Pak Ipa itu kalau bikin jus ngerti nggak? Satu begini banyak banget suruh ngabisin sayanya. Ya pasti sisa lah. Kebanyakan terus kenapa? Minyaknya kenapa? Habis. Oh, minyaknya habis. Ya udah pakai ini. Itu ada isi 20. Kemarin yang tinggal dikit yang mana? Ini yang jatuh dari obat. Ini aja. Ya udah. Iya. Pakai ini. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kalian ingin masak daging supaya empuk, satu, dagingnya kalau mau dipanggang itu nggak boleh gosong. Ingat, nggak boleh gosong. Kedua, nggak boleh lama-lama. Berapa menit, Pak? 15 menit ada nggak sih atau setengah jam? Setengah? Enggak ada. Nggak ada, 15 sampai 30 menit. Nah, sebelum dimasak seharian itu harus direndam dalam blenderan nanas. Blenderan nanas ditambahin, nah nanti kasih bumbu di atas. Di atas itu bawang putih. Nah, itu guys, tapi rasanya menurut aku enak banget. Enak ya, biar nggak amis, tambah perasan jeruk nipis. Jadi sesimpel itu, pilihlah daging segar yang tidak berlemak. Dan kalau kalian beli potongan slice-nya tebal, tentu harus agak sedikit tipis. Sedikit tipis sehingga tidak terlalu lama untuk memanggangnya. Nah, kalau ikan lebih enak lagi kan. Kalau ikan kan memang tidak keras ya. Termasuk ayam juga ya. Kalau ayam enggak. Pangganglah ayam yang tanpa tulang. Jadi yang less bone. Boneless. Sorry ya, kelihatan banget nggak bisa bahasa Inggris kan? Boleh ketawa. Nggak bisa bahasa Inggris kan? Boneless. Boneless ya? Boneless. Less bone. Ketahuan banget. Jadi boneless nanti itu kalau untuk dipanggang lebih enak. Nah, kenapa kita nggak masak? Kalau masak terlalu banyak bumbunya itu membuat kita harus pakai nasi. Nasinya harus banyak, apalagi pedes. Makanya sekarang karena Pok Ipa suka masak pedes, nggak saya kasih nggak dikasih apa Pok? Nggak dikasih cabai karena kalau ada cabai udah sekali pakai segenggam. Aduh, mau tak mau harus pakai nasi. Langsung tanya di telepon. Aduh, oke teman-teman, ada pertanyaan. Dok, kalau mau konsultasi pribadi, boleh nanti lewat admin, nanti akan dijadwalkan. Oke ya, boleh banget. Ayo. Oke, tadi ada KMA lagi di sini. Saran saya memang untuk pasien-pasien yang multidisease sebaiknya konsultasi pribadi dan terus kalian sampaikan juga perkembangan kalian. Kak Emma bagaimana? Silakan. Ya Pak, makasih. Hah? Ini kali. Mas Herdi kali. Ya, apalagi? Dia anak saya dia. Iya. Oke, saya punya asam lambung, berarti pakai 4 sekawan B tambah Iya. zaitun ya dok? Iya, betul. Kalau 4 sekawan B udah masuk zaitun ya Kak Emma ya? Jadi 4 sekawan B itu sudah ada zaitunnya, zaitunnya, terdiri dari terama, madu imun, garam magnesium dan Zaitun. minyak zaitun. Yang B bukan yang A ya Kak, jadi jangan sampai salah. Jadi jangan sampai salah, yang B itu sangat bermanfaat untuk kakak. Nanti insya Allah deh, saya suka banget kalau bekerja itu pakai target. Ibu kalau menurunkan kolesterol itu target saya 1 bulan membaik loh. Tapi harus ngikutin program dengan benar 1 bulan saja. Tapi kalau asam lambung 3 bulan. Kalau radang usus tidak bisa saya tentukan. Tergantung keparahan sakit kalian. Yang jelas kalau 3 bulan biasanya udah membaik tapi tidak tuntas. Belum tuntas. Karena terlalu kompleks kalau udah radang usus. Oke ya. Oke, kemudian ada Kak Dinski Selamat di mana? di sini. Oh ya, salam kenal Kak Dinski. CO5 sekawannya dari mana dok? Untuk CO5 sekawan Kak Dinski bisa langsung cek di toko oren kita, toko hijau ya. Caranya gimana? Kakak bisa langsung klik profil kita, klik linknya ada di bio ya.
yaitu Linktree Kebun Kita ID. Kakak bisa klik, langsung aja cekot di toko oren toko hijau. Khusus untuk toko oren, kita ada toko oren live ya. Itu ada voucher-vouchernya kakak, voucher gratis ongkir, voucher cashback ya. Terus juga voucher potongan harga ya. Untuk harga paket aja udah lebih murah, ditambah lagi tadi dengan potongan harganya. Jadi boleh silahkan langsung ke Dinski. Ketika Anda CO pas kita live itu banyak banget voucher atau fasilitas. Jadi bisa kalian pakai ketika kalian live, jauh lebih murah. Dan yang menyenangkan tuh free ongkir. Ya, ada potongan ongkir. Potongan ongkir tapi nggak sampai free ya. Ya, ada maksimalnya kalau Ada maksimalnya kalau di Allshop. Kalau dulu di TikTok bisa hampir bisa 0 bener ya. Itu TikTok memang keren banget. Mudah-mudahan nanti TikTok Shop mulai ada lagi ya. Tapi yang Shopee maaf, dengernya Shopee dirasani. Enggak, kalian juga baik kok Shopee. Oke, ada teman lain? Ada pertanyaan lain? Oke, Kak Nuriati, dokter ada yang tanya ke saya, teman saya itu suaminya sakit ginjal, apa bisa berobat ke dokter? Bisa, silahkan. Nah, Ginjal terus itu konsul kenapa? dulu. Ginjal itu kenapa? Kalau ginjal memang agak rumit, entah batu ginjal atau infeksi atau pembengkakan atau peradangan atau gagal ginjal, ya tentu kita tidak bisa memberikan herbal yang dipublish, itu harus custom. Harus di custom, pola makannya juga harus di custom, apalagi yang sudah gagal ginjal. Silahkan konsultasi pribadi dulu ke admin dan nanti akan kita jadwalkan, gitu ya. Oke. Bisa nih, boleh ya Kak Nuriati, boleh. Bisa konsul dulu, jadi kalau untuk masalah ginjal tadi ya? Iya, betul. Ginjal. Nah mungkin karena tadi ada yang nyebut ginjal, boleh kita mungkin ngomongin ginjal? Oke, yuk, itu ada pertanyaan lagi. Dokter, saya udah 7 tahun lebih kena asam lambung, udah berobat sampai sekarang belum sembuh. Kakak kalau mau ikut program kita silahkan ya. Program kita menggunakan 5 sekawan, apalagi sudah 7 tahun. 7 tahun itu kalau hanya menggunakan 3 sekawan aja kurang kuat. Kalau teramah nggak saya sarankan banget. Yang ikut program saya minimal 3 sekawan, tetapi 3 sekawan itu yang belum terlalu lama. Kalau udah 7 tahun, saran saya 5 sekawan biar cepet. Dan rata-rata ini juga ada laporan, nanti saya bacakan testimoni teman-teman kita ya, bagus-bagus tuh. Testimoni teman kita setelah memakai 5 sekawan memang lebih bagus. Lebih cepat hasilnya. Dalam beberapa minggu udah kelihatan hasilnya. Asal SOP-nya, cara minum dan lain-lainnya mengikuti aturan kita ya. Termasuk vitamin yang saya anjurkan juga kalian gunakan sesuai aturannya. Oke ya. Tentang ginjal kenapa Mas Herdi? Boleh, mungkin tadi kan udah ada mungkin jenis-jenis sakitnya ya. Ada peradangan, ada pembengkakan gitu ya. Dan gagal ginjal segala macam gitu. Nah mungkin ini yang menyebabkan kita terkena penyakit ginjal ataupun yang memperparah gitu loh. Oke. Apa penyebab penyakit ginjal? Ini mungkin yang kalian tidak pernah sadari ya. Satu, ini perlu diperhatikan. Stop makanan instan. Ya. Minuman instan, makanan instan. Kenapa? Karena pada makanan instan itu tinggi natrium, tinggi fosfor. Tanpa kalian sadari, natrium tidak selalu rasanya asin. Ingat ya teman-teman. Tapi dia akan berikatan dengan senyawa lain dan itu menjadi stabil. Agak rumit ya dipahami ya. Jadi mengapa orang pengawet menggunakan natrium, perasa menggunakan natrium, apa-apa menggunakan natrium? Karena natrium itu bisa masuk sebagai senyawa yang cukup stabil, tidak mudah rusak, dan itu hampir menjadi pilihan produsen-produsen makanan instan, makanan minuman instan. Itu yang pertama. Kedua, mereka kaya dengan fosfor. Ikatannya juga kebanyakan dengan fosfor. Fosfor kebanyakan akan menguras apa? Kalsium. Fosfornya kebanyakan, kalsiumnya akan berkurang. Dia juga akan menguras pemakaian protein. Jadi fosfor juga nggak boleh terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, gula. Kalian nggak nyadar bahwa makanan instan, apalagi minuman instan, manisnya kan nggak manis banget. Ya. Tapi disimpan di kulkas pun tetap manis kan? Itu artinya apa? Gula mereka sangat tinggi sebetulnya. Sangat tinggi, dan kalian menggunakan gula tanpa kalian sadari dalam jumlah berlebihan. Yang kalian tahu bahwa dok, saya nggak pernah minum manis. Saya hanya 1 sendok gula pasir. Tapi ternyata hari-hari kalian minum minuman instan yang ternyata enggak kok, gulanya ini tidak berkalori. Apapun itu instan, itu sangat buruk di tubuh
kita, apalagi fruktosa. Walaupun less sugar misalnya tuh. Apalagi isinya fruktosa. Fruktosa kan tidak berbahaya, Dok. Siapa bilang itu fruktosa sebagai pemanis buatan sangat berbahaya. Tapi fruktosa pada buah aslinya yang diambil, yang kita makan bersama buahnya itu tidak ada bahayanya. Tapi fruktosa yang diambil ekstraksinya dan dipakai untuk pemanis buatan itu yang berbahaya. Nah, apa yang terjadi ketika kita memakan banyak natrium dan fosfor? Akibatnya tubuh kita terjadi peningkatan hipertensi. Hipertensi kadang-kadang karena kita sudah terbiasa dengan terjadinya hipertensi, nggak harus sakit kepala. Alarm kalian tuh udah tumpul karena udah terlalu sering hipertensi. Jadi udah nggak ngerti mana yang normal, mana yang hipertensi. Tubuh kita sendiri alarmnya udah tumpul. Dan yang berbahaya adalah ketika terjadi hipertensi di area kapiler atau arteriola, pembuluh darah kecil. Sehingga tanpa disadari tubuh kalian mudah mimisan. Tubuh kalian mudah berdarah atau lebam, memar. Dan perlu teman-teman ketahui, pembuluh darah yang masuk ke ginjal ada yang kapiler. Akibatnya apa? Akibatnya bisa terjadi pecahnya kapiler di mana? Di ginjal, atau pemberian nutrisi dan oksigen pada ginjal menjadi tidak optimal. Akibatnya apa? Terjadi jaringan yang rusak. Ketika rusak dibiarkan terjadi kegagalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian sudah sering menderita sakit gangguan ginjal. Kayak pipis sudah berbusa, pinggang suka sakit. Kemudian ada batu ginjal, ada batu ginjal, ada pasir ginjal. Itu semua dicuekin, enggak segera dituntaskan. Ini menjadi asam urat tinggi. Ya, menjadi resiko terjadinya gagal ginjal. Ginjal sebelum gagal kan sebenarnya sudah ada gangguan kecil-kecil. Tapi kalian abaikan. Kemudian yang ketiga, pemakaian obat yang tidak terkontrol. Beberapa obat-obat memang akan memberatkan ginjal. Ya. Nah, salah satunya adalah mereka menderita autoimun, kemudian beberapa penderita lain itu, apalagi yang suka sekali makan obat rematik yang beli di luar. Kan jos ya, begitu minum pegel-pegel, begitu minum langsung hilang karena ada apanya coba? Ada NSAID-nya, natrium non steroid inflamasi drug. Obat-obat anti-inflamasi, anti nyeri, tapi golongan steroid. Nah, itu memberatkan ginjal. Dikit-dikit minum obat, sakit kepala dikit minum obat, sakit apa aja rematik minum obat beli di warung. Itu ginjal kalian yang kalah. Kemudian beli jamu yang belinya dari perusahaan yang tidak terkenal. Kemudian jos, begitu minum langsung penyakit hilang. Nah, itu pasti udah ada campurannya dengan obat-obatan, kalau nggak steroid, obat-obat anti-inflamasi. Nah, kemudian sakit kronis lainnya, itu juga komplikasinya ke ginjal. Diabetes nggak sembuh-sembuh, itu menyebabkan ginjal. Hipertensi nggak sembuh-sembuh, itu juga menyebabkan ginjal. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kalian sudah merasakan rasa-rasa nggak nyaman, segera bereskan. Jangan sandarkan hanya pada medis saja. Ingat, tidak ada obat medis yang bisa menyembuhkan. Menghilangkan gejala yes, tapi sembuh itu artinya terjadi regenerasi sel. Paham nggak regenerasi sel? Sel-sel rusak bisa berfungsi lagi. Itu hanya bisa terjadi dengan bahan-bahan alami, pola makan sehat, gaya hidup sehat. Kalau kalian nggak bisa kencing, dikencingkan gampang banget dengan obat. Tinggal dilebarkan pembuluh darahnya, glomerulusnya dilebarkan, dibikinkan kontraksi, jadilah pipis. Simpel kan? Tapi kan masalahnya harus dicari tahu. Kenapa kok dia nggak bisa kencing? Bukan dipaksa terus pakai obat, dipaksa untuk kencing dengan diuretik dan seterusnya. Dengan furosemid itu gampang banget teman-teman. Kalian minum furosemid juga bengkak-bengkak langsung hilang. Tapi ya apa kalian terus dipaksa untuk, harusnya kan alami, dia tubuh sendiri yang akan ngatur, tahu kapan harus kencing, kapan enggak. Bukan dengan minum obat. Nah, oleh karena itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, tetapi obat memang berguna untuk keadaan darurat, tapi tidak untuk meregenerasi sel. Kalau kalian ingin sembuh regenerasi sel dengan pola makan sehat, dengan bahan-bahan alami atau obat-obat alami. Oleh karena itu kalian yang memiliki penyakit, saya nggak pernah melarang loh untuk menggunakan obat. Ada obat yang perlu di stop, ada obat yang nggak perlu.
Penderita diabetes saya aja, yang ada beberapa penderita diabetes yang sampai sekarang tetap pakai obat diabetes selain dengan ramuan kita. Karena yang belum saatnya dia stop. Walaupun semakin kesini memang program kita untuk menyetop obatnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jangan sandarkan lagi-lagi sakit kalian hanya dengan pengobatan medis saja, tetapi juga harus dibarengi dengan obat herbal. Ayo, lanjut. Oke, kemudian dari Kak Rudin, ini adalah yang paling sering ditanyakan gitu ketika kita membahas seputar ginjal. Nah, ini untuk herbal atau untuk teramah gitu, aman nggak sih untuk ginjal? Karena kan rumornya gitu, dia bisa mengendap di ginjal gitu. Teman-teman, teramah itu seperti sayuran dan buah. Ya, pemakaian kalian pun hanya 1 sendok makan. Sedangkan kalau kalian makan sayuran, itu lebih dari 1 sendok makan kan, banyak banget. Dan mengapa kita makan teramah atau herbal apapun tidak sebanyak makan sayuran? Karena senyawa aktifnya lebih banyak pada herbal daripada pada tanaman. Di di teramah itu ada yang namanya senyawa polifenol. Ada enggak? Misalnya di bayam. Polifenol ada, tapi enggak sebanyak di herbal pada teramah. Polifenol ada di teh, polifenol ada di kopi, polifenol ada di semua sayuran ada. Apalagi yang rasanya sepet-sepet. Karena yang berkhasiat di teramah itu adalah senyawa-senyawa aktif tadi, senyawa polifenol. Terus apa lagi? Senyawa alkaloid, rasanya pahit. Ada nggak sih di sayuran alkaloid? Ada. Daun pepaya itu kaya dengan alkaloid. Ada. Cuma senyawa pada herbal jumlahnya lebih banyak. Oleh karena itu kalian menggunakannya nggak perlu banyak-banyak. Karena tubuh kalian juga pasti nggak mau. Bisa nggak sih kalian makan misalnya kencur 1 piring? Orang bakalan toh, nggak pernah kan? Nggak bisa orang makan kencur 1 piring. Oleh karena itu cukup 1 jempol. Itu setara, senyawanya mungkin setara kencur makan 1 jempol, senyawanya setara dengan kalian makan misalnya labu 1 piring. Tapi coba makan labu 1 piring bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Karena rasanya nggak tajam. Tapi kalau kencur 1 piring nggak bisa. Tapi bukan berarti meracuni. Tidak bisa. Artinya apa? Bahwa senyawa pada herbal dan senyawa pada sayuran dan buah mirip dan hampir sama, tinggal jumlahnya yang berbeda. Oleh karena itu, dan senyawa-senyawa ini pada tanaman yang saya sebutkan tadi tidak didapatkan pada binatang, pada manusia. Ini hanya didapatkan pada tanaman tumbuhan. Dan oleh tanaman sendiri, senyawa tadi digunakan untuk daya tahan tubuh dia dari serangan hama. Oleh manusia, senyawa-senyawa tadi kita manfaatkan untuk imun kita. Bukan untuk energi ya teman-teman. Kalau senyawa polifenol untuk energi enggak? Bukan, yang untuk energi itu protein, karbohidrat, dan lemak. Sampai sini paham ya? Apakah mengendap? Ya tidak, karena yang masuk ke dalam tubuh kita adalah ion-ion yang mudah diterima oleh jaringan tubuh. Jaringan tubuh kita diatur penyerapannya, biokimia di dalam tubuh, biomolekuler di dalam tubuh, itu diatur oleh gen. Dari mana gen bisa membentuk kode-kodenya? Kode-kode gen terbentuk dari lingkungan kita hidup. Oleh karena itu, genetika kita berbeda dengan genetikanya orang Timur Tengah. Genetika kita lebih mudah memetabolisme sayuran dan buah dalam jumlah banyak karena kita daerah tropis. Tapi tidak untuk orang Timur Tengah. Timur Tengah lebih mudah memetabolisme lemak dalam jumlah yang tinggi karena di sana banyak sekali ternak. Sedangkan sayuran dan buah tidak ada. Itu pasti berbeda. Oleh karena itu, kalian harus makan dan minum sesuai lingkunganmu. Nah, apa bedanya dengan senyawa sintetis? Senyawa sintetis itu adalah pemaksaan. Makanya tidak ada kan orang yang alergi dengan jahe. Ada nggak orang yang alergi dengan jahe? Atau nasi deh. Sama-sama tanaman kan? Ada nggak orang yang alergi makan nasi atau makan bayam? Padahal setiap hari dia selalu makan bayam. Walaupun campurannya beda-beda ya. Ada nggak yang alergi? Nggak ada. Karena senyawa itu mudah diterima oleh tubuh, mudah dikenali. Tetapi coba, ada nggak yang alergi dengan paracetamol? Atau alergi dengan langsung? Dok, saya dulu ini ada yang alergi dengan antibiotik. Tadi ada Mbak Putri ya, alergi dengan antibiotik. Ya karena itu memang benda asing,
sebetulnya sintetis itu benda asing yang dipakai terus-menerus itu akan bahayakan tubuh kita. Pertama adalah hatinya, kedua ginjalnya. Tapi tidak dengan herbal yang alami, apalagi direbus. Kalau direbus pasti alami kan? Mana ada obat boleh direbus? Kalau di sini ada obatnya boleh nggak direbus? Iya nggak boleh, rusak dan malah meracuni kan? Jadi ini direbus, makanya tidak digunakan, sudah menunjukkan bahwa itu betul-betul alami apa adanya. Ya sampai sini paham ya bedanya ya. Dan ingat ampasnya dibuang mana, endapannya dibuang mana? Ya dibuang ke BAB lah ya, karena yang masuk ke usus berbentuk ion, bukan ampas. Ampas itu ya seperti kalian makan ampas sayuran, dibuang ke dalam bentuk BAB. Oke ya, oke. Yuk lanjut. Oke, kemudian Kajen Christian Simanjuntak. Salam kenal. Bu, kalau untuk obat rematik ada nggak? Obat rematik kakak bisa gunakan ini. Rematiknya karena apa? Nih orang menggunakan pegelinu semuanya mengatakan rematik ya. Iya. Padahal rematiknya karena apa dulu? Karena ada diabetes, karena autoimun, rematik artritis itu gejala autoimun, atau karena pengentalan darah, atau karena penjepitan tulang belakang. Kira-kira karena apa? Jadi harus diketahui. Tapi kalau saya hanya pegelinu biasa dok, umum lah, ya udah pakai ini aja, 3 sekawan cukup ya. 3 sekawan aja udah cukup. Kalau pegelinu itu cepet, asam urat aja turun kok. Penderita asam urat, hipertensi, kolesterol dengan menggunakan sekawan kita itu sangat cepat turun dengan pola makan D211 ya. Tidak masuk ke kelas khusus. Yang masuk kelas khusus malah radang usus. Karena agak sedikit berbeda. Tapi hipertensi nggak ada ya, namanya grup hipertensi kita nggak punya. Grup hipertensi nggak ada, grup kolesterol nggak ada, grup asam urat nggak ada. Yang ada grup jantung, grup empedu, grup asam lambung, grup jantung, empedu, asam lambung, diabetes, grup autoimun. Itu penyakitnya berbeda, tapi grup hipertensi nggak ada. Karena hipertensi bisa turun dengan cepat. Dibarengi dengan pola makan yang benar bisa turun dengan cepat. Kolesterol juga, kemudian asam urat juga. Itu bukan penyakit yang serius. Insya Allah itu mudah diturunkan. Oke nggih? Oke, ada yang tanya lagi? Ada dari Kak RR nih. Selamat siang dokter. Selamat siang Kak Ar. Apakah asam lambung bisa merusak gigi dokter ataupun karies? Yes, betul banget. Asam lambung itu pH-nya 2. 1 sampai 3 tepatnya, tapi rata-rata 2 ya. Dan itu ketika keluar sampai ke rasa pahit, itu betul-betul akan mengiritasi gigi dan sekitarnya. Jadi bisa nggak? Bisa banget. Mengapa banyak penderita asam lambung yang menyebabkan gigi mudah karies? Dan teman-teman harus tahu, asam lambung di tubuh kita itu bisa sampai berapa liter coba? 1 liter. 1 liter tuh 3 kali botol ini loh. Ya bagaimana nggak tumpah keluar? Banyak banget. Nah, tugas kita di sini adalah, program saya adalah mengendalikan jumlah asam lambung supaya tidak hipersekresi. Bisa sampai 1 liter. Hipersekresi mungkin lebih. Gila nggak? Pantes sampai tumpah sampai ke rongga mulut saking banyaknya asam lambungnya. Oke ya? Oke, lanjut. Dokter udah banyak, tidak lagi tambah tadi. Iya, waduh. Bener-bener. Yuk. Oke, kemudian dari Kak Putri, dok boleh nggak ya kalau saya minum air kelapa hijau? Semua, sebentar, dok, saya bisa konsul lewat WA kan? Konsul harus mendaftar dulu ke admin, Pak dan Ibu, seperti pada umumnya dokter. Jadi pekerjaan saya sangat banyak. Jadi semuanya harus lewat admin, tidak bisa ujuk-ujuk konsul. Saya berikan waktu untuk bebas berkonsultasi di live. Bisa untuk di live atau di grup. Tetapi kalau ingin pribadi tentu harus terjadwal, ada syarat dan ketentuan berlaku, dan silakan hubungi admin dulu. Itu ya Pak ya, sepakat ya? Yuk, karena banyak banget, kalau saya tuh banyak banget ya ininya, jadwal saya dan pekerjaan saya banyak banget. Jadi nggak mungkin saya saya sendiri kadang-kadang sampai nggak istirahat. Jadi semuanya tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Kak Indra ini yang dulu di TikTok 1 bukan ya Kak Indra ya? Saya udah ada nomor WA Bu Dokter kan ya? Ya, monggo aja, mungkin. Ya, boleh silakan ya Kak Indra ya.
Oke, tadi ya dari Kak Putri, boleh nggak nih dok minum air kelapa muda hijau? Kak Putri? Air kelapa hijau tinggi kalium biasanya akan mengiritasi. Sesuatu yang tinggi kalium pasti akan mengiritasi lambung. Makanya kalau kita infus kalium pasti akan kita berikan omeprazol dulu. Omeprazol atau PPI injeksi. Karena pasti akan mengiritasi. Nah, oleh karena itu supaya nggak mengiritasi, coba tambahkan sedikit garam. Magnesium. Ibu jangan berpikir ini sama dengan garam laut ya. Ini tinggi magnesium loh, makanya rasanya sedikit pahit. Dan ini panennya lebih lama daripada garam laut biasa untuk dipanen, karena untuk menguapkan natriumnya dulu. Oleh karena itu silahkan gunakan garam magnesium, tambahkan sedikit, tapi jika nggak cocok ya jangan, karena respon lambung masing-masing orang tidak sama. Oke ya, yuk lanjut. Dok, boleh nggak saya minum air kelapa? Udah ya, udah semua ya. Yuk. Oke, sepertinya sudah semua. Oke teman-teman, pas ya saya 1 jam hadir di sini bersama teman-teman. Saya izin undur diri. Terus kalian bisa dengan Mas Herdi ya, bisa berkonsultasi dengan Mas Herdi, diskusi dengan ya, diskusi dengan Mas Herdi. Dan terima kasih untuk kehadiran kalian. Jangan lupa like, follow, share, komen, dan repost. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain. Dan sampai ketemu kita di hari Senin. Hari Minggu saya libur ya. Hari Senin kita ketemu, kita bisa banyak berdiskusi kembali setiap jam 9 sampai jam 10. Kalau dengan tim kita bisa sampai jam 12 ya Mas. Iya, sampai Jam 12. Mas Herdi banyak tahu hal. Beliau ini luar biasa. Silahkan bertanya pada Mas Herdi dan insya Allah akan terjawab. Oke, mohon maaf lahir batin jika ada salah. Dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.